Selamat siang teman-teman Otomotif TV, apa kabar? Semoga sehat dan bahagia selalu, tetap berdoa ini, amin. Kali kita lagi di Jakarta Fair 2026, kita mau lihat motor-motor baru yang ada di sini. Tapi kok kita duduknya di mobil? Ini adalah mobil Kawasaki teman-teman. Kategorinya side by side atau UTV. Nah mobil ini teman-teman, mobil yang tidak street legal. Jadi memang khusus buat off-road aja. Kenapa? Karena lihat nih, nggak ada spion, nggak ada kaca depan, nggak ada perangkat lalu lintasnya ya. Dan yang gokil adalah spesifikasi off-roadnya teman-teman. Mobil ini namanya TRX H2. Nah, ada embel-embel H2-nya. Makanya dia udah pakai supercharge mirip kayak motornya Kawasaki teman-teman. Kapasitas mesinnya 999 cc atau 1000 cc ya. Udah pakai supercharge. Powernya 250 HP. Gokil ya, gede banget. Dan dia 4 penumpang teman-teman. Ada 4 orang yang bisa duduk di sini dengan jok yang bener-bener kayak jok balap gitu kan. Layar indikator digital, wah keren banget sih ini mobil. Harganya juga keren, mahal. Oke deh, nggak ngomongin mobil, kita langsung ngomongin motor. Kita mulai dari Kawasaki yuk. Shock breakernya gede banbanget, lebih gede dari tangan saya tuh, itu. Gede banget shock breakernya, mantap. Oke teman-teman, di butah Kawasaki jelas ya ada Kawasaki ZX 6R. Kemudian ini juga ada Kawasaki ZX 4RR yang 400 cc-nya ya. Dan ini livery KRT teman-teman yang ada garis-garis warna kuningnya. Sedangkan ini yang baru nih. Ini dari Kawasaki juga menghadirkan Kawasaki ZX25R yang warnanya abu-abu, ada garis-garis birunya. Yang versi ABS, jadi di bagian depan tuh warnanya silver dan di bagian samping ada striping warna birunya. Jadi sekelas malah kayak motor Yamaha ya. Jangan ke belakang warnanya hitam semua, tampaknya malah jadi keren banget teman-teman, benar-benar sporty banget. Gimana menurut kalian? Ini versi 2026 ya, versi yang paling baru. Dan di situ ada Kawasaki W175 yang versi injeksi, dan yang ini yang paling heboh kemarin ya. Ini adalah Brusky 125 teman-teman. Nah si Brusky ini ternyata bukan benar-benar Kawasaki ya, tapi memang produknya Modenas. Makanya di sini juga ada tuh tulisannya gede banget, Modenas. Dan di motornya juga masih banyak logo Modenasnya di sini. Biarpun di plat nomornya ada Kawasaki-nya, tapi sebenarnya secara spesifikasi ini adalah Modenas Brusky 125 teman-teman. Nah si Modenas ini kalau secara spek memang mirip kayak varian 125 ya. Mesinnya, kemudian desainnya, biarpun kalau secara mesin ternyata belum pakai radiator. Harganya 26,5 juta teman-teman, lebih mahal kalau dibandingin sama varian 125, tapi secara fitur lebih sederhana. Dan secara tampilan dia mirip kayak varian 125 yang LED, tapi ternyata enggak bener-bener sama persis ya, kayak lampu sennya, kemudian lampu belakang, lalu detail-detail di bagian bodi sini ini enggak bener-bener sama persis. Kemudian kalau kita lihat ke sini di area speedometernya, nah speedometernya juga masih sederhana banget teman-teman, sekilas mirip banget kayak Vario LED Old ya. Kemudian di sini juga masih ada logo Modenasnya di sini, belum ada idling stop system, lalu tombol-tombolnya juga mirip kayak matic-maticnya Honda ya. Secara tampilan memang mirip banget kayak Vario. Dan di bawah joknya ini ada bagasi 14 liter dan tankinya kapasitasnya cuma 5,1 liter, sedangkan Vario 5,5 liter. Gimana menurut kalian Modenas Brusky 125? Jadi kenapa motor ini dijual di Indonesia? Historinya adalah karena Kawasaki Heavy Industry ya di Jepang sana itu sekarang jadi pemilik 30% sahamnya Modenas. Makanya ada kerjasama teman-teman, bersama menjualkan produknya Modenas di beberapa negara seperti di Indonesia dan di Filipina. Secara unit ini memang motor bener-bener CBU build up dari Malaysia ya, bukan diproduksi di Indonesia. Oke lanjut di sini ada KRX 150 SM warna putih ya, warna albino teman-teman. Jarang banget ya ada trail Transpormoto yang warnanya putih kayak gini, cakep. Kemudian di sini ada KRX 150 yang standar. Nah yang baru justru yang gini teman-teman. Nah ini yang baru nih, KRX 150 XPL atau Explorer. Apa bedanya? Ada di bagian depan. Bedanya ada di headlampnya. Headlampnya bulat ya. Jadi memang mirip kayak tren anak-anak overland zaman sekarang yang suka camping naik motor trail. Jadi dikasih lampu depan tuh pakai style bulat kayak gini. Nah ini sama Kawasaki sekarang dibikin standar gitu kan. Dan ini juga udah LED juga teman-teman tuh. Udah LED. Lalu di atasnya ini dikasih tower nih. Jadi mirip kayak anak-anak touring pakai trail ya. Ada tower buat windscreen gitu kan, jadi pas touring jarak jauh nggak bikin langsung angin. Jadi Kawasaki oke lah, dia merespon tren saat ini, jadikan salah satu varian di KRX 150 seriesnya. Dan dia tamannya lebih klasik gitu ya, agak-agak retro, strippingnya dong. Nah ini dibikin ada warna ungu-ungunya gitu ya. Sisanya juga KRX-nya warnanya kuning juga, lucu banget. Dan peleknya teman-teman, depan belakang dikasih warna silver semua.
Lanjut, di sini ada barisan motor-motor touringnya, ada Versys, ada KLE 500, dan ada ATV juga nih. Ada ATV yang brute force dan ada yang VX 90. Gitu. Nah teman-teman, kita ke boothnya Yamaha, gede banget jadi di bagian depan ya. Yamaha dan Honda di sana tuh gede banget. Nah Yamaha ini yang pasti jadi bintang adalah tuh motor bebek sana tuh. Nah teman-teman, ini nih ada Yamaha MX King dengan livery Pramac. Wah, Pramac Yamaha ya. Dan ini adalah livery yang sama kayak yang dipakai sama Toprak. Jadi fansnya Toprak mana nih? Kalian bisa beli motor yang liverynya sama-sama Yamaha, sama-sama pakai sponsor, ada Primanya, ada Pramac ya, semua di sini teman-teman lengkap banget. Dan ini dijual terbatas, hanya ada 2.000 unit aja, cuma 2.000 unit aja ya. Kalau secara detail dari bagian depan warnanya masih tetap biru, tapi emang strippingnya ya ada merahnya, ada warna ungu khas Pramac gitu kan. Di bagian tengah sini kan Primanya gede banget, sponsor utamanya gitu kan. Ada 150 di sini, Pramac, Yamaha semuanya terlihat sporty banget teman-teman. Jangan pelek warna hitam, tapi di sini ada stiker MX-nya di bagian sebelah sini. Itu. Gimana menurut kalian? Yuk sama-sama kita lihat yang lain di dalam. Oke lanjut, kita langsung sambut sama barisan Yamaha Gear Ultima 125. Ini ada yang warna silver, peleknya biru, kantongnya sporty banget ya. Dan yang tengah ini nih yang full biru ini maksudnya yang paling mahal nih. Ini yang udah pakai kilas teman-teman, lebih elegan tuh pakai colok kayak gini. Sedangkan yang ini masih pakai kunci colok-colok biasa. Ini ada juga yang warna coklat, peleknya orange, sporty juga ya. Cakep sih, saya suka kombinasi warnanya. Kemudian ini ada modifikasi kolaborasi antara Scoot otomotif Bang Gofar yang ngerjain motornya Ateng ya. Ini dari Extra Joss, lucu juga. Jadi kayak motor rally, motor adventure gitu. Oke, udah diganti, ada skateboard juga depannya tuh ya. Jadi ada rack, ada crash bar, lampunya nih ditambahin fog lamp gede banget Hella. Kelihatan sporty ya, rodanya udah pakai ban pacul juga, siap off-road kali ya. Terus area stangnya juga udah banyak berubah nih, udah diganti patoknya, ada handguard juga di sini. Patoknya tuh, patok speedometer juga udah berubah ya. Di sebelahnya ada barisan Max Yamaha nih, ada Lexi, warnanya cakep juga, warna hijau nih. Jarang lihat ya, ada Aerox. Wah, ini T-Max nih yang paling mahal, yang kemarin sempat heboh juga. Nah kalau ini X-Max-nya nih, X-Max yang windscreen-nya udah bisa naik turun. Cuma ini dilepas ya windscreen-nya ya. Tapi cakep loh bentuk ini relnya ya tuh, keren. Saya copot aja. Nah ini NMAX. Yang ini teman-teman ini adalah area buat klasik Yamaha ya. Ini ada Grand Villano yang warna magma black. Di sini ada yang pink mouse juga. Di sini ada Fasio juga warna baru teman-teman. Begitu juga sama yang special edition yang ungu ini juga ada. Kalau sebelah sini ini area buat yang motor-motor sportnya teman-teman. Ini ada MT25 warna hitam full black ya, keren banget. Dan ini kalau menurut salah satu yang paling enak sih, saya pernah cobain, nyaman banget teman-teman. Lalu ada WR juga, ini WR 155 yang baru yang udah pakai bodi baru ya. Jadi bodi belakangnya lebih runcing, lebih ramping, tapi di bagian depannya ini slotnya ini lebih lebar teman-teman. Slotnya tuh gede banget ya, sampai ke bawah gini. Kalau yang lama kan cuma kayak gini doang nih, set ke atas gitu ya. Nah, sekarang tambahin ke bawah, jadi kelihatan lebih padat, kelihatan lebih berisi, sekaligus nutupin radiatornya. Cuma emang kalau dari lampunya, lampu-lampunya masih sama ya, belum pakai LED. Kalau di Jepang udah pakai lampu LED teman-teman. Misalkan spatbor, spesifikasi mesin juga masih sama aja. Lalu di situ juga ada SS155, ini warnanya coklat, ini keren banget. Di area sini ini ada aparel dan aksesoris ya, kemudian ada spare part juga. Nah ini kalau kalian mau cari diskonan ada banyak nih. Aparel ini sampai 15% diskonnya, ada helm-helm juga, ada counter buat spare part juga di sini. Itu nih kayak oli ya, oli juga ada diskon teman-teman. Ini yang super sport misalnya dari 106 jadi 101 gitu kan. Atau misalnya buat motor-motor kecil nih dari 60.000 jadi 57.000 gitu kan. Lumayan guys. Ada unit yang udah dimodifikasi juga. Ini ada Grand Villano yang repaint ya, warnanya hijau Dove gini, keren, mewah banget. Dan ada yang lucu banget nih, jadi dikasih livery mirip kayak Buzz Lightning di film Toy Story ya. Dan ini ternyata bukan decal ya, tapi emang bener-bener pakai cat tuh, sampai detail-detailnya semua pakai cat semua. Di batok stangnya warna ungu, ada hijaunya, waduh mirip banget. Bahkan sampai di area depan juga kelihatan matching ya, keren. Kita ke Honda yuk. Ada apa aja di Honda? Oh, tapi jelas ada yang diskonnya gede banget teman-teman. Ada di sana yuk, kita lihat yang diskonnya paling gede. Nah teman-teman, ini yang diskonnya paling gede. Diskonnya 75 juta. Diskonnya aja bisa buat beli CBR 250 RR yang ini.
Tapi dari harga berapa? Dari harga 1.350.000.000 ternyata. Jadi ya wajar lah ya, 75 jutanya dikatakan murah banget gitu kan. Karena harganya udah 1,3 M. Ini adalah CBR 1000RR Fireblade yang versi 30 tahun anniversary. Nah, di sini ada detailnya teman-teman, ada detail stikernya ya dari tahun 1992 sampai 2022. Tuh. Dan motor ini karena limited dia ada serial number-nya. Motor ini adalah nomor 1727. Ada di sini, ada di segitiga atas suspensinya ya. Dan dia udah pakai suspensi yang full elektronik teman-teman. Tuh, ada kabel-kabelnya karena memang buat nyetingnya udah pakai elektronik gitu. Waduh, pantesan ya 75 juta kan harganya emang udah mahal. Kemudian ada CBR 250RR yang SP yang QS yang paling tinggi. Dan ini adanya 150 dengan livery yang sama. Oke, lanjut ini ada CB 650R yang udah pakai e-clutch. Jadi koplingnya kopling kayak bohong-bohongan teman-teman. Di sini dibantu pakai elektronik ya buat mainin gerakin si koplingnya. Kemudian sampingnya ini ada Rebel 500 2 silinder 470 cc. Biarpun moga termurahnya Honda, tapi sekarang udah tembus 200 jutaan teman-teman. Udah lumayan mahal ya. Lalu ada CB 50R, ada Supra GTR, ada Honda Beat, Genio, Scoopy, ada Stylo warna putih yang keren banget teman-teman. Dia pakai pelek warna silver ya, kelihatan lebih mewah. Jangan lainnya standar aja ya. Ada Vario 160, 125, ada PCX, ADV, standar lah. Ganteng banget teman-teman. Ini adalah Honda Forza 250. Jadi salah satu daya tarik di sini ya. Motor yang jarang banget. Kenapa? Karena harganya memang relatif lebih mahal kalau dibandingin sama X-Max. Nah, ini adalah kategori adventure. Ada CBR 50X, ada CRF 150L. Ini yang warnanya full merah ya. Udah agak lama sih, belum ada update lagi teman-teman. Warnanya benar-benar minimalis full merah. Mirip kayak AKY yang 250 nih. Ini CRF 250L. Nah, kalau yang ini yang versi rally teman-teman. Rally ini motor yang harganya lumayan mahal sekarang, sekitar 90-an, hampir 100 juta teman-teman. 250 cc, 1 silinder. Kalau ini sih enak banget ya buat touring-touringan, top ya. Sampingnya ada thumbs up. Sedangkan sebelah sana ini ada area buat spare part. Lalu yang lain paling, oh itu ada modifikasi teman-teman. Yang dipajang di sini. Ini basisnya dari Honda Stylo semua teman-teman. Ini ada yang dibikin kayak motorsport. Ini kayak apa nih ya, aneh banget gini. Kayak motor robot, semuanya dari Stylo semua teman-teman. Yang ini juga ada yang keren juga nih. Lanjut kayak Indomobil. Wah, ini gede banget teman-teman. Duitnya gede banget dan bisa langsung nyobain motornya di dalam boot. Jadi nggak perlu ke area yang terpisah ya. Jadi bisa langsung di sini. Udah ada tracknya, biarpun nggak terlalu gede, cuma muter gini doang, tapi lumayan bisa buat nyobain harusnya ya. Ini bahkan ada mbak-mbak naik yang udah ada sespannya. Wah, lucu banget. Oke teman-teman, yang bisa dicobain ya ada QT Pro, ada Sprinto, ada Tirano. Dan kalau ini sprint ya, ini bagian yang areanya Sprinto teman-teman. Nah, yang paling baru ini teman-teman, Tirano X. Wah, ada X-nya ya. Yang X ini, yang Explorer ini ternyata ada banyak perubahan kalau dibanding sama versi yang sebelumnya. Jadi kayak penyempurnaannya lah. Karena nanti akan bisa milih ada varian yang standar, ada varian yang Tirano X ini juga. Bedanya apa aja kalau dari bagian luar ya? Di sini ada windscreen gede banget, ada handguard yang sekalian jadi lampu sen turun ke bawah. Di sini ada crash bar yang di depannya dikasih sekalian ada fog lamp teman-teman. Kanan kiri warnanya kuning terang banget ya. Kemudian pelek depan teman-teman, peleknya juga ganti. Ini peleknya jadi 13 inci diameternya, lebih gede kalau dibanding sama versi yang sebelumnya. Kemudian di belakang shock breaker juga udah dikasih subtank, udah ada tabungnya ya. Secara ground clearance sekarang bisa lebih tinggi teman-teman. Lalu yang beda juga ini nih. Nah, ini solusi banget nih, dengerin masukan konsumen ya. Kalau yang lama kan ada di sini full stepnya nih, betapa boncengnya di sini. Ini kadang suka nyangkut kaki pengendaranya. Jadi kalau yang sekarang dibikin lebih mundur, yang pasti lebih aman ya, nggak akan nyangkut kaki pengendara waktu lagi turun ke bawah. Lalu di sini ini juga ada full step tambahan ya. Ini bikin posisi duduknya bisa lebih santai teman-teman. Bisa selonjoran kayak gini deh, asik. Jadi kayak naik PCX gitu kan. Oke, bagus. Kemudian yang beda juga adalah ini nih, di bawah joknya baterainya teman-teman. Nih baterainya beda, lebih jendol ya, lebih gede karena memang kapasitas baterainya lebih besar. Tuh, gede banget teman-teman. 72 volt, 48 ampere. Dan ini bikin jarak tempuhnya juga lebih jauh. Bisa sampai 160 km teman-teman klaimnya. Kalau yang sebelumnya cuma 130, yang ini bisa sampai 160 km. Klaimnya bisa sejauh itu. Ya, lumayan lah ya. Jadi kalau misalnya kalian mau jalan-jalan
mau explore, mau touring-touring, lebih aman lah. Secara fitur udah dibikin lebih nyaman, ada fog lamp, ada push step. Jarak tempuhnya juga dibikin lebih jauh, pakai baterai lebih gede gitu. Nih ada yang dipasang juga teman-teman. Ini yang lagi muter-muter ini, cakep sih. Udah pakai subtank kayak gini, suspensi belakangnya lebih tinggi, ada sport berkolongnya juga. Wah keren. Ini emang penyempurnaan yang kalau menurut saya sih harus dilakukan ya. Kenapa? Karena motor ini adalah motor yang paling laris teman-teman. Ternyata terlarisnya ini mobil salah satunya adalah si Tirano ini. Dan sekarang dikasih beberapa update dan namanya juga berubah ya, jadi Tirano Explore. Wah, mantap. Nah teman-teman, ini ciri khasnya si Indomobil ya, kalau lagi pameran dia pasti mamerin motor yang dicelupin ke dalam air nih, buat ngasih lihat kalau perangkat kelistrikannya ini udah IP67, jadi udah kedap air lah. Kalau cuma segini doang nih airnya, tuh ini masih bisa jalan teman-teman, tuh rodanya muter terus ya, rodanya masih muter terus, motornya nggak mati gitu kan. Ini yang jadi demo adalah Indomobil e-motor QT teman-teman. Lainnya ini ada Adora warna baru ya. Tuh, dia kasih strippingnya baru teman-temannya, update ya, kasih terbarunya. Yang lainnya juga ada model-model yang lain dipasang sini juga. Lanjut ke yang lain yuk. Lanjut ke Morbidelli. Kalau biasanya di sini tuh Benelli yang gede banget ya. Ternyata Benelli-nya malah dikecilin, yang gede banget Morbidelli teman-teman. Tulisan Morbidelli gede banget dan motor-motor juga langsung dipasang di sini. Ini ada yang T1002 VX. Nah, mesinnya 1000 cc 2 silinder dan silindernya V ya, V-twin teman-teman. Ini harganya 330 juta. Mesinnya mesin V-twin. Nah, kalau yang ini yang kecil nih. Ini yang 2,5 teman-teman. 2,5 Morbidelli T252X. Dan dia ini udah pakai layar indikatornya udah full digital nih, lihat ya. Udah TFT maksudnya, udah TFT teman-teman. Nah, tuh. Dan ini bisa connect ke smartphone juga, ada riding mode, ada navigasi juga, lucu ya. Bentuknya tuh nggak biasa, biasanya kan dia memanjang ini, dia malah ke atas gitu kan, kocak banget ya. Secara dimensi juga nggak terlalu gede teman-teman. Dan yang keren juga adalah peleknya, pelek jari-jari tapi udah tubeless, mantep ya. Nah, yang saingannya KLE 500 juga ada, yang ini teman-teman. Yang ini namanya T502X, jadi 500 2 silinder gitu kan. Kalau di Morbidelli itu gitu kasih namanya. 502, 500 itu 500, duanya juga 2 silinder. Kayaknya kayak motor adventure kayak gitu teman-teman. Kalau secara spek sebenarnya mirip kayak di kelasnya si KLE 500 ya sebenarnya ya. Tapi secara fitur emang lebih banyak. Ban udah tubeless juga. Cakep sih. Oke, kita lihat yang lain teman-teman. Nah teman-teman, kalau yang ini yang C252V. C-nya tuh cruiser, V-nya tuh mesinnya V 2 silinder ya, V-twin. Dan ini pakai mesin 252 artinya 250 cc. Reviewnya udah ada di Otomotif TV, kalian tinggal cari ya. Satu lagi ada Aan yang review motor ini. Suaranya sangar teman-teman, suaranya nih. Coba kita nyalain ya. Wah khususnya nggak ada sayangnya. Nggak jadi berarti. Kita sebenarnya nih ada Road Falcon, lucu banget nih, kayak Rebel tapi kecil. Nah teman-teman, yang ini nih Kiwi Road Falcon. Jadi kalau style tampilan ini mirip banget kayak Honda Rebel ya, Rebel 500, Rebel 250, persis banget rangkanya, bentuk tangki, bahkan sampai swing armnya mirip banget teman-teman. Sedangkan ini nih si sayapnya mirip kayak Rebel 1100 yang seri T, 1100T kayak gini nih. Cuma bedanya kalau di motor ini dia ada speakernya teman-teman, ada speaker di sini, lucu ya, ada speaker dan dia pakai indikator yang udah TFT kayak gini teman-teman. Jadi kalau secara tampilan jadi mirip kayak Rebel 500 tapi versi kecil ya. Mesinnya 2 silinder, 250 cc teman-teman. Dan ini kecil banget sih. Yang jelas di bagian depan ini kalau yang Rebel beneran itu dibiarkan telanjang kan. Kalau di sini malah dikasih cover, jadi tampang mesinnya dikatakan lebih berotot, dikatakan lebih berisi teman-teman. Dan secara ukuran juga kecil banget teman-teman. Secara ukuran juga kecil banget, nggak terlalu gede ya. Saya 165 cm aja lihat nih. Nggak kedodoran ya, malah motornya jadi kelihatan terlalu kecil. Kita dengerin suaranya ya. Knalpotnya oke sih, standarnya kayak gini nih. Itu harganya juga nggak terlalu mahal. Harganya cuma 57.800.000 teman-teman. Gitu. Gimana menurut kalian? Oke nggak? Yang lainnya ada motor listrik ya, Kiwi EV. Imut banget teman-teman. Di sini ada yang Kiwi versi Lia, udah lama sih sebenarnya. Terus Napoleon Bendan juga udah lama juga. Dan ini LFC 700. Ini kemarin dirilis waktu di IMS ya.
beberapa bulan yang lalu. Nah, Benelli-nya malah nyempil di sini teman-teman, nggak terlalu banyak. Ini ada Benelli Motobian 200, ada 200 Evo juga. Terus ini ya Benelli paling murah nih, 152 teman-teman, gayanya cafe racer. 1 silinder mesinnya kecil ya, tapi udah ada cover single seatnya, jadi mirip kayak motor balap zaman dulu. Mantap, rame banget. Wow, dan hampir semua line up-nya ada ya. Ini LX150 yang warna unyu-unyu. Ada juga di sini udah pakai mesin 150 cc, bukan 125 lagi teman-teman. Kemudian ini ada Primavera, ada Sprint juga. Dan ini udah pakai mesin yang 180 cc teman-teman. Tahu dari mana? Ya ini nih, udah ada tulisan 180. Lalu lagi ada Vespa Supertech yang 180 juga. Ini yang baru teman-teman. Layar indikatornya udah TFT ya. Kalau yang biasa nggak TFT, jadi udah TFT dan udah pakai rem cakram belakang loh, asik. Di sini ada yang Vespa Sprint Anniversary 80 tahun. Yang kita kemarin ke Vietnam, sekarang udah dijual juga. Dan yang ini nih, yang bikin heboh kemarin teman-teman, Vespa GTS 250 HP engine ya. Jadi kalau yang sebelumnya 300 cc harganya sampai 160 jutaan, yang ini nggak nyampe teman-teman. Yang 250 ini cuma 90 jutaan aja, makanya langsung laris banget teman-teman. Nah, motor ini karena pakai HP engine, dia udah pakai radiator. Radiatornya ada di sini nih. Tuh, di dalam sela-sela itu ada di bagian depan sini. Tuh, di sininya. Panel indikatornya udah TFT juga, udah kilas juga teman-teman. Dan selama pembelian di PRJ dapat gratis helm kayak gini nih. Helm retro kayak gini. Mantap, rame banget di Vespa nih. Wow. Oke teman-teman, kalau sebelum kita ada di luar ya, full semua di luar. Nah, sekarang kita masuk ke dalam. Di hall A1 ini ada beberapa merek motor, ada motor Swift juga. Sama-sama kita dalam yuk. Langsung ada Polytron dan ramai banget teman-teman. Masih Polytron Fox 350-nya ya. Ada subsidi 6,5 juta teman-teman. Polytron Fox ini dari 22,5 juta jadi 16,5 juta aja. Tapi yang model pakai subscribe baterai 200.000 per bulan. Kalau yang baterainya sekaligus dari milik, harganya 34 juta dan ada potongan harga jadi 28,5 juta aja yang include baterainya. Selain Fox 350 juga ada ini nih Fox 500 dan ada yang paling imut Fox 200. Ternyata yang 200 cuma 12 jutaan ya. Murah banget. 12 juta. Subscribe baterainya per bulan cuma 125.000. Cuma emang kecil banget ya. Dan lari juga nggak terlalu kencang teman-teman. Cuma kalau petardan sih udah cukup ya. Kalau yang ini gede banget teman-teman. Udah kayak X-Max, bahkan lebih gede ya. Mungkin mirip T-Max nih sebenarnya kalau secara ukuran. Oke teman-teman, sekarang ada di boothnya Suzuki. Wah, kalau di Jakarta Fair Suzuki pasti bikin booth. Biarpun nggak gede ya, kecil aja, tapi lumayan lengkap teman-teman. Satunya ada GSX S. Jadi motor sport naked yang pakai keyless. Cuma dia doang ya. Ada keylessnya. Cuma emang dari zaman bahula udah berapa tahun, hampir 10 tahun teman-teman, nggak berubah, gini-gini aja, cuma berubah permainan warna doang teman-teman, gitu. Kemudian ada Satria juga, ini Satria yang Pro ya, yang lampunya LED gede banget ini harganya 35,2 juta teman-teman, 35,2 juta. Terus di depan ini nih, lanjut, ini ada Suzuki Access teman-teman, yang spatbornya besi. Ini besi, esnya juga besi juga nih bagian samping sini. Gokil ya. Ini motor CBU dari India. Mungkin sananya rider itu pada rusuh kali ya, tabrak-tabrakin gitu kan, biar nggak gampang hancur. Spatbor depannya sama bodi samping ini materialnya logam teman-teman, bukan pakai plastik ya. Tapi kalau yang lain sih plastik semua. Warna yang krim ini ternyata kalau kena lampu cakep juga ya, karena ada beberapa detail yang warnanya krom teman-teman. Ring lampunya juga krom juga, lampu udah LED, bagasinya gede, joknya juga lumayan tebel teman-teman. Ini motor kalau bisa sih enak ya, buat harian nyaman. Dan yang unik adalah buat isi bensin, tutupnya ada di sini nih, ada di buntut sini ya, bukan di depan, bukan di bawah jok gitu. Reviewnya udah ada di YouTube channel Otomotif TV, kan bisa langsung sana. Kita udah bahas kupas tuntas kelebihan dan kekurangan motor ini. Terus teman-teman, di sini juga ada ini nih, Next crossover. Wah, ini udah full aksesoris. Aksesorisnya udah ada ini nih. Udah crash bar ya. Crash barnya dari Koreas Moto. Nah, ini bisa buat dudukan, buat ini juga nih, buat fog lamp ya. Jadi tampangnya memang sangar banget itu kan. Dia udah pakai stang telanjang kayak Beat Street sebenarnya secara konsep, tapi ada tambahan crash barnya jadi kelihatan lebih keren. Sama tuh kaliper ya, warnanya merah. Wih, cakep ya. Oke teman-teman, ini ada Brookman juga. Nah, Brookman sekarang katanya sih lagi ready stock ya. Kalau kemarin sempat
ada yang Indian, ini ternyata udah ada di stok. Cuma ini memang belum Brookman yang terbaru kayak yang kemarin launching di India ya. Yang desain lampunya baru, bodinya semua baru juga. Ini masih versi yang pertama kali diluncurkan di Indonesia, belum ada perubahan, kayak gini aja. Cuma beda di warnanya aja dan udah CKD teman-teman. Mungkin gara-gara CKD juga ya, sekarang jadi nggak perlu nunggu lama, udah ada di stok di dealer-dealernya Suzuki. Bahkan kalau misalnya kalian beli, ya jeda waktu nunggunya nggak terlalu lama teman-teman gitu. Ini motor posisi duduknya asik loh, biarpun kecil lah 25 cc, tapi mirip kayak naik PC kayak NMAX ya. Kaki bisa selonjor kayak gitu tuh, kaki bisa selonjor, bisa begini, gitu sih. Sayangnya belum ada yang baru ya Suzuki, masih kayak gini aja. Mudah-mudahan di tahun ini ada model baru yang mengejutkan gitu kan. Oh iya, minusnya satu, nggak ada V-Strom 250 SX. Mungkin lagi Indian kali ya, lagi nunggu pengiriman dari India, jadi nggak dipasang di sini. Oke, kita lanjut ke sana teman-teman. Sana ada Wimoto, ada CF Moto, banyak yang baru ya. Lanjut kita ke bootnya M-Force. M-Force tuh pegang banyak banget merek teman-teman. Ada Letby, ada Kove, Zontes. Kalau yang udah lama ada CF Moto sama Wimoto ya. Nah, kita fokus sama yang ini dulu deh. Si Letby-nya sekarang ternyata ada varian baru yaitu Flygon teman-teman. Nah, Flygon ini sebenarnya kita udah pernah nyobain. Udah ada videonya juga, video reviewnya juga, nontonnya nyobain. Dan sekarang udah dijual, udah ada harganya teman-teman. Harganya 43,8 juta. 43,8 juta. Gimana menurut kalian? Mesinnya 1 silinder, 230 cc, SOHC, tanpa radiator. Dan ini powernya 17 HP, torsinya 17 Nm. Kalau secara tampilan sih oke lah ya. Upside down, remnya udah pakai ABS dual channel depan belakang. Banyak keren banget ya. Ban depannya gede kayak ban pacul gitu. Ini pakai ring 18. Yang keren di bagian sini nih, bagian depan lampunya. Bener-bener mirip kayak capung ya, sesuai sama namanya kan Flygon. Ada lampu LED gede, 2 kanan kiri, terus tengahnya ini ada DRL juga. Lalu di atasnya ada yang lubang gini, lucu sih. Bentuknya lucu banget teman-teman. Tangkinya 12 liter. Dan kalau dari bagian belakang, lihat ya, dari bagian belakang. Depan belakangnya gede banget. Coba ada dari belakang deh. Tuh, dia pakai ring 16 inci teman-teman. Ini mengingatkan kita sama Yamaha TW ya, TW 225 gitu kan. Secara konsep mirip sih sebenarnya kayak motor-motor pantai gitu kan, banyak gendut-gendut dan pacul. Cuma kalau motor ini desainnya lebih modern lah, nggak yang biasa banget kayak TW 225. Dan ternyata kalau nanti yang versi masalnya nanti di belakangnya ada tambahan backtrack teman-teman. Jadi ada keranjang kecil gitu ya. Jadi misalnya kalian mau taruh box, mau taruh barang juga bisa di atas sini. Kalau secara tampilan lucu sih, bentuknya keren banget. Sama kepala indikatornya juga udah pakai TFT dan nyalainnya kalian cuma pakai remote. Lalu di sini ada tombol buat power buttonnya ya, cuma tinggal tekan tombol sini aja. Cuma sayang ini mati teman-teman, nggak ada kuncinya. Yang lain mereka juga mamerin ini nih, mamerin Letby yang Matic ini, cuma ternyata belum dijual. Ini juga kita udah pernah nyobain juga, reviewnya juga udah ada juga di Otomotif TV ya. Yang lain ada Letby Neon di belakang ini, sama ini nih Letby Island. Ini motor enak teman-teman, nyaman banget pakainya. Nah teman-teman lanjut nih di Kove. Nah Kove ternyata ada 2 motor barunya. Yang pertama ini 625 sama ada yang Rally 450 teman-teman. Jadi emang yang dibesarkan pertama justru yang motor-motor adventure kayak gini. Padahal sebenarnya Kove juga ada yang sport bike-nya kayak gitu tuh. Bahkan yang cruiser juga ada. Cuma ini masih kayak sampel gitulah. Masih sampel doang. Yang ini malah mirip kayak Africa Twin ya. 800 cc 2 silinder mirip kayak Africa Twin teman-teman. Oke, kita lihat dulu deh, lihat yang Kove 625. Kalau udah di bagian depan mirip apa coba? Mirip kayak BMW ya. Sedangkan mesinnya dia pakai 2 silinder 581 cc, udah pakai radiator, jumlah klepnya ada 8 teman-teman karena 2 silinder ya. Powernya sekitar 47 kW dan torsinya 57 Nm. Kalau top speednya teman-teman katanya sih bisa sampai 170-an ya. Untuk ukuran motor adventure segede gini ya wajar lah 70 km per jam sih harusnya bisa gitu kan. Sedangkan suspensinya depan belakang pakai Kayaba. Remnya teman-teman, udah pakai radial, 4 piston masing-masing ya, betul, kanan kiri 8 piston. Dan ini mereknya Taisco. Baru denger ya. Kalau suspensinya Kayaba, ini merek Jepang ya, tapi remnya pakai Taisco, saya baru dengar ya ada merek ini. Mungkin dari Cina kali ya, merek Cina teman-teman. Banyak pakai Scorpion dan udah pakai pelek jari-jari tubeless yang jari-jarinya ada di bagian samping gini teman-teman. Mewah sih. Satu lagi ini nih, ini yang bergaya adventure ya, motor rally banget teman-teman. Kalau saya tampilan mirip kayak motor-motor Dakar. Mesinnya 450 cc 1 silinder aja. Dan ada radiatornya gede banget di bagian sebelah sini.
Mesin 449 cc nya ini teman-teman, 449 cc satu silindernya ini, power sekitar 30 sekian kW teman-teman, lumayan gede ya. Dan tangkinya juga, lihat nih, karena ini motor rally buat menjelajah gitu kan, tutup tangkinya ada dua kanan kiri kayak gini, dan tangkinya tuh sampai ke bawah teman-teman. Jadi ada yang setengah ke sini, setengah lagi ke sebelah kanan gitu ya. Tangkinya gede banget, bukan cuma yang depan, yang belakang juga ada tangki tambahan lagi di bagian belakang sini teman-teman. Jadi totalnya teman-teman, total tangki kanan kiri sama di belakang ini 32 liter, gokil ya, udah kayak BMW R1300 kayak gitu ya, segede gitu teman-teman. Wow, padahal tambahnya tampang motor buat adventure gini kan, ya biar ini kalau jutaan yang jauh dari pom bensin masih tetap sejalan. Gokil sih, 32 liter gokil. Kita ke sebelahnya ternyata ada Sotas baru 250e namanya. Yang gokil adalah harganya. Coba tebak berapa? X-Max itu kan 63 juta, ini cuma 58 juta, gokil ya. Lebih murah dari X-Max, mesinnya 250 cc, dan fiturnya lumayan lengkap teman-teman, udah ABS, dual channel, dan ini windscreen juga bisa naik turun elektrik teman-teman. Rem depan belakang udah cakram semua, area tombol-tombolnya juga ramai banget teman-teman, lihat nih. Nih tombol-tombolnya banyak banget ya, ada tombol buat naik turunin windscreen-nya, ini buat mode, setting, lampu sen, lampu dim, ada parking brake lock-nya juga di sini. Kemudian sebelah kanan, nah kunci dia pakai gini doang nih kuncinya, dia pakai remote, dia udah kilas teman-teman. Jadi kalau misalnya mau nyalain cuma tinggal deketin tekan tombol merah, cuma sayangnya akinya lagi tekor jadi nggak bisa nyala. Terus ini ada tombol buat eco-nya, ada yang lain-lain lengkap banget, dan semuanya terintegrasi di tombol sini semua teman-teman. Ini ada handguard-nya juga di sini, layarnya udah TFT, cuma sayang kita nggak bisa lihat deh, masih mati. Ini ada laci ya. Oh iya bener teman-teman, ini ada laci di sini. No, ada power outletnya juga tuh, power outletnya pakai model USB kayak gitu di sini. Cuma emang bagian sininya kayak lebar banget ya, banyak area lebar yang kurang terisi gitu. Sedangkan stangnya dia pakai aluminium gini, lumayan gede. Wah, kalau saya tampilan sih bongsor banget teman-teman, tampilannya bongsor ya. Keren. Cuma 58 juta aja. Gimana menurut kalian? Lebih murah dari X-Max loh ini. Nyebrang ini masih grupnya M-Force ya. Pertama ada SM Sport nih, nggak ada yang baru sih sebenarnya, ini paling V16 yang udah lama nih, 250 2 silinder Fitwin 61 jutaan teman-teman. Kalau yang dual purpose ini namanya G150 Aris 26 jutaan, ini juga udah lama banget ya. Nah yang keren ini nih, motor viral nih, bebek viral Porter 125, cuma 23 jutaan, solusi buat yang kepengen CT125 tapi kemahalan. Kalau ini Velora ini juga udah lama ya, 160 cc mesinnya teman-teman. Terus di sebelahnya, nah ini baru nih CF Moto. Nah ada Ziho juga. Ziho tuh motor listrik CF Moto. Jadi kalau motor listrik mereka pakai brand Ziho ya. Ini ada yang AE4 nih yang orange, terus yang silver itu yang AE6. Ini enak banget teman-teman, proporsi kalau menurut saya. Terus ini ada SR 250 yang sport ya. Kemudian ini ada yang gede banget. Ini adalah 1250 TRG. Ini kalau di Cina sana jadi motor patroli polisi nih teman-teman. Terus di belakang ada apa tuh? Oh, ada Papio. Ini Papio yang, fairingnya sampai ke bawah loh. Wow, ini yang racer nih, Papio racer. Kalau yang Papio biasa kan cuma setengah aja kan, setengah half fairing gitu, setengah. Kalau ini full sampai ke bawah. Papio racer ini kalau nggak salah hampir 40 juta, jadi 39 jutaan kalau nggak salah. Nah kalau ini yang biasa nih, mesinnya berdiri teman-teman. Jadi beda sama KSR, sama C125 misalnya ya, atau Honda Monkey, dia biarpun kecil tapi dia pakai mesin berdiri kayak gini teman-teman. Lanjut teman-teman, ini ada Imoto, dan salah satu motor listriknya dari ini nih, Octa GT. Bentuknya kayak Vespa gitu ya. Ini harganya 26 juta, satu baterai bisa 70 km teman-teman jarak tempuhnya. Bukan cuma yang ini, tapi juga ada beberapa yang motor konsep ya, cakep nih. Kayak motor dari masa depan, futuristik banget ya. Ini yang sport bike-nya, ini yang Matic gedenya tuh. Ini juga keren juga nih. Itu. Oke lanjut kita ke bootnya ProBike. Nah ProBike ini importer umum sebenarnya, tapi juga jadi beberapa dealer ya. Salah satunya dari dealernya Omowe, makanya sini juga dipajang Omowe juga. Ini varian yang smart nih, yang jarak tempuhnya bisa sampai 200 km. Lanjut di sini ada KTM, bukan KTM guys, ini Husky nih, Husky Smart Villain. Terus ada Norden 901. Nah kalau ini baru KTM nih, ini KTM yang 790 Adventure. Gede banget ya, mantap. TVS nggak banyak yang baru, tapi ada yang paling grass ini ada Callisto warna hijau guys, kayak Aston Martin ya, British green kayak gitu. Nah teman-teman, ini ada bootnya Yadea, gede di tengah, warnanya
terang banget ya. Dan tipenya juga banyak banget, ada yang imut-imut kayak gini. Wih, kocak banget ini. Di bagian sampingnya ada bonekanya tuh. Wah, lucu banget. Ini sepeda listrik ternyata, bukan motor listrik tapi sepeda listrik ya, ada goesannya. Wah, imutnya namanya ya Deamia. Cuma 500 watt motor listriknya, jarak tempuhnya bisa sampai 70 km teman-teman. Seimut ini. Wah, kocak. Boleh. Lanjut. Ini ada yang roda 3 di sini, terus ada yang motor angkut-angkut nih. Ada baknya di belakang tapi elektrik. Wah. Baknya kayak gini tapi listrik teman-teman. Tuh. 3 roda juga. Kalau yang ini yang ada atapnya tuh. 3 roda juga tapi pakai atap ya. Lucu banget teman-teman. Nah, kalau ini varian GT20. Kalau GT20 ini lumayan ya. Motor listriknya sekitar 1,5 kW dan jarak tempuhnya bisa sampai 80 km. Tampang depannya sangar sih tuh. Ya. Gagah depannya. Nah, kalau yang ini motor-motor sport teman-teman. Motor sport tapi elektrik ya. Dan udah sold out tuh, sold out. Ini namanya ya dia Guinness. Motor listriknya itu sampai 11 kW teman-teman, dan dia modelnya model di tengah sini ya. Nah, di tengah situ ke belakang pakai ada rantainya lagi teman-teman. Jadi emang harusnya larinya kenceng ya, 11 kW dan jarak tempuhnya bisa sampai 80 km aja. Gimana menurut kalian? Sangar nggak? Kalau udah tampilan kayak motor sport ya. Dan baterainya ada di bagian tengah sini nih. Lanjut ke QJ Motor. Ini ada Ford Adventure 180. Ini harganya 36 juta teman-teman, 36,9. Mirip kayak ADV 160 ya. Harganya juga mirip tapi size-nya lebih gede, 180 cc. Suspensi depannya udah pakai upside down. Nah, kalau yang ini 250 AMT motor sport tapi pindah giginya pakai tombol di sini nih. Nah, ini tombol sini nih, tombol buat nambah, buat ngurangin ada di sini. Ini rem belakang teman-teman, bukan kopling. Jadi di sini nggak ada apa-apa tuh, nggak ada tuas buat persneling. Yang sebelah sini juga nggak ada tuas buat remnya ya. Tampilan indikatornya kayak gini, TFT teman-teman. Jadi sebenarnya basicnya ini motor manual, tapi ada alat tambahan yang membantu untuk mindahin gigi dan memainkan koplingnya. Jadi kita nggak perlu mindah gigi sama main kopling lagi. Dan yang keren juga adalah swing armnya nih. Swing armnya dia pakai single swing arm tuh. Wah, harganya 70 jutaan aja. Seharga saya bayar 250. Kalau yang ini ada Viento 180 juga, harganya 34 jutaan aja. Warnanya lucu ya, tuh kayak bunglon gitu. Tuh, kita geser kemana warnanya beda, bisa biru, bisa hijau, bisa ungu. Wah. Dan ini larinya lebih kurang dari Aerox loh, karena mesinnya emang lebih besar ya, 180 cc. Nah teman-teman nih, motor Sport Adventure 250-nya QJ ternyata sekarang udah upgrade ya. Harganya emang naik start 2 jutaan. Sekarang jadi 51,9 juta, tapi ada banyak yang baru. Kayak ini nih, peleknya. Sekarang udah pakai pelek tubeless teman-teman. Pakai pelek tubeless, jari-jarinya ada di samping ya. Kalau yang kemarin di IMS atau pertama kali launching kan dia masih pakai pelek biasa tuh, jari-jari bisa pakai ban dalam. Ini udah pakai tubeless. Terus udah ada crash bar juga di sini samping. Kemudian udah ada ini ada backracknya ya, ada backrack. Dan selama di PRJ, selama di Jakarta Fair ini ada promo bonus dapat SAT TR41. Wah, mantep ya. Jadi tampangnya udah kayak gini teman-teman. Tampang kayak gini cuma naik 2 juta aja. Udah proper lah ya buat touring-touring gitu kan. Udah gagah. Indikatornya kayak gini, dia pakai layar TFT. Dan ini juga ada yang murah banget nih. Ada QJ Motor SRV 200. Kalau yang gede-gede kan ini yang 2,5 itu ya, yang 2 silinder. Ini yang 200 sih teman-teman. Harganya cuma berapa Mas? 30? 3299. Harganya cuma 3299. Wah, murah sih. Mesinnya ada 200 cc teman-teman. Emang ukurannya nggak terlalu besar ya, tapi kalau buat orang Indonesia sih cukup lah ukuran segini. Di sana ada Overo motor listrik ya, dan sini ada Alfa teman-teman. Nah, Alfa ini wah lumayan gede bootnya. Dia bawa semua variannya ya. Ada yang Alfa Servo Q yang pakai boost charge yang lebih cepat ngecasnya. Ini yang Servo X. Nah teman-teman, ini ada Alfa Entry yang next gen. Nah next gen ini ternyata lagi ada diskon 6 juta selama di Jakarta Fair teman-teman. Lumayan dong, turunnya lumayan banyak. Dan dia udah pakai baterai LFP, jarak tempuhnya bisa 140 km. Mantap, jauh banget ya. Yang lain ini yang Alfa One XP. Dan ini ada modifikasi juga nih. Ada modifikasi
udah di repaint ya, udah di repaint. Yang ini malah udah ganti pelek nih. Wow, ganti pelek, ganti rem juga, mantap. Yang ini malah warnanya dibikin warna-warni guys. Keren. Tapi yang oke tadi, yang Alpha Entry-nya ya, diskonnya lumayan banyak. Oke teman-teman, kira-kira itu jalan-jalan kita di Jakarta Fair 2026. Cuma sayangnya emang nggak ada Aan ya. Kalau ada Aan kan seru kan, kita bisa ngobrol, ceng-cengan gitu kan. Cuma sayangnya tadi Aan hari ini lagi meeting, jadi dia baru bisa ke Jakarta Fair di hari Jumat. Kan sekarang hari Rabu nih. Ya wes, kira-kira teman-teman jalan-jalan kita. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa tonton terus Otomotif TV, nyalakan tombol notifikasi, like, subscribe, dan follow juga channel Otomotif TV. Jangan lupa follow juga IG saya di Mas Bowo pakai underscore di bagian belakang. Sampai jumpa di video berikutnya. Ini ada United, ada Pacific juga. Tapi karena udah lemes, udahlah. Yuk, kita keluar. Lihat-lihat helm yuk. Ada beberapa put helm juga. Wah, apa nih helm nih? Helm murah. 150.000 tuh. 150.000 dapat helm kayak gini. Wow. Mantap. Murah-murah pesan banget. Nah, teman-teman, ini ada ributnya NHK. Ini helm-helm premiumnya ya. Full face juga ada. Sini ada open face juga. Lumayan lengkap, teman-teman. Ini yang NHK, yang sebelah sini yang KYT nih. Nah, yang ini yang KYT nih. So, gede gini teman-teman. Oh, ada helm retro baru tuh. Oh, MDS. MDS-nya ada pad-nya sekarang. Ini udah ada kasarnya tapi juga ada pad-nya juga. Oh, kayak gini. Kita lagi di Buta Car Gloss, guys. Ini rame banget beneran dah. Orang beli helm kayak beli kacang. Tapi emang murah-murah sih helm-helm yang open face kayak gini nih. Ini cuma 300 ribuan nih. 300 ribuan. Terus yang model chip nih, chip yang polos-polos. Juga ada nih yang buat cewek nih. Ini kalau nggak salah yang hijab ya. Jadi di bagian dalam sini nih, ini agak lebih longgar. Jadi kalau misalnya yang cewek-cewek pakai hijab, di dalam hijabnya dia nyikat rambut ya. Jadi nggak terlalu ganjel di bagian sininya. Gitu. Terus ini Robi juga beli helm Robi. 32 helm, 320 ya. Cakep tuh warnanya tuh, warna baru. Nah teman-teman, ini ada beberapa warna baru ya, ini kayak gini nih, keren banget. Warnanya culture abis. Jadi emang sih Carglass tuh sekarang main warnanya berani banget loh tuh. Rame kan, yang ini lebih Japan retro tuh. Wah, keren. Terus di sini masih tetap ada RS Taichi dan ada Arai di sini. Ini Arai. Oh, lagi ada beberapa yang diskon tuh. Diskon 500.000 dari 10 juta jadi 9,5 aja. Ini juga diskon nih dari 11,5 dari 10.900. Lumayan 500 ribuan teman-teman. Wah, ini keren nih Astro GX, warnanya cakep. Ini Rapid Neo yang Haga Black nih. Noriyuki Haga Black. Wow, keren. Ini juga diskon juga. Ini malah lumayan banyak, diskonnya hampir 1 juta nih. Gitu. Kalau ini Carglass yang full face-nya nih. Nah, sana juga ada Howard Smith. Howard Smith itu versi yang lebih premiumnya dari helm Carglass yang biasa. Catnya lebih bagus, finishnya juga lebih bagus. Kayak misalnya di bagian sampingnya nih, dia mulai chrome gitu, ini juga chrome. Warna juga lebih keren. Apalagi yang biru tuh ya, keren banget ya. Gitu teman-teman. Oke deh.